Bagaimana kabar kalian hari ini? Aman? Dompet aman? Sentosa? Semoga semuanya aman lah ya. Jadi di segmen Dongeng Susah Tidur ini, kita akan membahas cerita horor yang akan dibacakan oleh Kak L. Kak L, silakan. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, intro dulu. Cus. Oh iya, disclaimer dulu bahwa cerita ini berdasarkan pengalaman asli si penulis lah ya, Mbak Amalia Juniarti ini. Dia sudah mengkonfirmasi bahwa tulisannya ini benar-benar fakta pengalaman dia sendiri. Oke, cus. Oke guys, kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah yang ditulis oleh Mbak Amalia Juniarti dengan judul Selasa Pahing. Sebuah pohon besar tumbang tepat di hadapanku. Refleks aku berlari menahan deru yang berkecamuk akibat peristiwa tersebut. Kayu berwarna coklat tua itu kini melintang di antara pohon kecil yang masih memiliki daun hijau dan rindang. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan jika tidak ada lagi pohon yang akan tumbang akibat angin kencang dan hujan lebat sore ini. Kemudian berjalan tertatih di antara semak belukar yang becek, menopang tubuh sekuat tenaga agar tidak terbawa arus air yang mengalir deras di antara kedua kakiku, berat dan basah akibat tanah berlumpur. Kemudian aku memutuskan untuk duduk sebentar di sebuah gubuk beratap jerami yang hampir roboh, menata kembali kerudung yang terkoyak akibat guyuran air hujan, menatap nanar sebatang pohon yang kini pun hampir melandai. Lalu tiba-tiba sebuah sentuhan dingin di bahu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. "Siapa kamu?" Tangan dingin dan kokoh tersebut menyambar lengan dan menyeretku menjauh dari tempat duduk yang aku duduki. Aku meronta, namun tidak berdaya saat tangan kuat tersebut menyentak dengan kasar lalu melemparkanku di samping pohon besar. Dan tiba-tiba gubuk bambu di hadapanku roboh, menyisakan udara pengap dan kekagetan yang tidak terperi. Aku terkulai lemas, mendaratkan tubuh di atas tanah bercampur air hujan. "Ayo bangun, masih banyak tugas untukmu yang menanti." Suara berat menyadarkanku. Diulurkannya tangan kokoh dan besar di bawah guyuran hujan. Aku menerima dan menggenggamnya tanpa ragu. Li, ayo bangun. Mengapa suara ini berubah seperti suara nenek? Lia, apa? Ternyata aku hanya mimpi. "Kamu itu loh, kalau hampir surup, Boya jangan tidur, karena banyak penyakit dan setan yang akan keluar di waktu tersebut." "Nek, aku mimpi lagi, mimpi pohon tumbang." "Ya Allah Gusti, bocah ini masih aja bisa merasakan hal yang seperti itu. Wes toh, jangan terlalu ngoyo, puasa Senin Kamis, muti segala. Soalnya kamu itu punya bakat menerawang seperti almarhum kakekmu. Berdoa saja, Nduk, semoga tidak terjadi apa-apa." Aku memang memiliki kemampuan yang tidak lazim. Orang menyebutnya indigo. Meski kemampuanku masih sangat lemah,
Tapi hal tersebut membuatku sedikit jengah. Aku dapat merasakan jika ada seorang terdekatku yang akan menjemput ajal. Kembali aku teringat tentang mimpiku tadi sore. Pohon tumbang dan sesosok laki-laki yang membantuku. Tangannya yang dingin dan wajahnya tertutup topi hitam, berjaket kulit dengan celana denim. Sekilas aku menangkap tampak bulu lebat di balik punggung tangannya. Desir angin malam ini mulai menyeruak ke dalam kamar melalui jendela berteralis besi. Dinginnya menusuk, membuatku ingin segera mendaratkan tubuh di balik selimut. Lalu kutaruh novel yang tadi aku baca di atas meja belajar. Kemudian kulangkahkan kaki menuju ranjang empuk dan ingin segera meringkuk di dalam selimut kesayangan. Sekilas kutengok jam dinding di atas lemari buku, ternyata sudah cukup larut. Lalu tiba-tiba aku mencium wangi bunga melati yang sangat menyengat. Sama seperti bulan yang lalu, saat hari ulang tahunku yang tepat di hari kelahiran, yaitu Selasa Pahing. Kata nenek, seorang perempuan yang lahir di Selasa Pahing diyakini mempunyai sifat angker dan berwibawa. Lakunya adalah laku aras kembang, artinya mampu mempesona setiap orang yang ada di sekitarnya. Hari ini Selasa Pahing. Aku membolak-balik kalender di ruang tamu. Apakah ia akan datang malam ini? Perlahan aku mulai menyelinap ke dalam selimut. Memakai pakaian berbahan katun yang tipis. Aku mulai menghitung mundur agar mata ini segera terpejam. Sesaat aku tidak yakin ia akan hadir kembali. Namun aku juga ragu. Apakah aku akan mampu menolak jika ia benar-benar hadir kembali? Dingin malam semakin menusuk tulang. Lambat laun mata ini terpejam. Dan tiba-tiba aku terjaga saat merasa ada yang kembali janggal. Wangi itu datang, aroma melati. Kehangatan pun mulai membalut ragaku yang rapuh. Sekuat tenaga aku mencoba melawan mata yang setengah terpejam. Samar ku tatap sosok yang tertutup kain hitam, menutup sebagian wajahnya yang tampak garang. Aku tergagap, tak mampu bertahan dalam aroma dekapan sosok di depan mata. Lalu tangan berbulu lebat itu mendekapku dan memeluk semakin erat, seakan tidak mengizinkanku untuk sekedar menarik nafas. Sebuah suara berat keluar dari bibirnya, mendesah lirih di tepi telingaku. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Aku menyayangimu, Lia. Tubuhku bergetar hebat saat ia mulai menjelajahi setiap inci ragaku yang terbalut kain tipis dengan tangannya yang berbulu. Terasa kasar saat tangan berbulu lebat itu menyentuhku. Aku tersentak dan ingin berteriak, namun lidahku keluh. Perlahan air mataku menetes dengan mata yang masih terpejam. Ia menghentikan gerakan tangannya yang liar, mengusap pipiku dengan lembut, dan perlahan kurasakan ia meninggalkanku dalam ketakutan ditemani sepi dan air hujan yang tak kunjung reda. Aku bangkit
memeluk lututku yang gemetar, menangis dalam diam, mencoba mengingat kembali dia yang baru saja datang, menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Teringat saat temanku Nurma seminggu yang lalu berkata, "Lia, aku cuma mau ngingetin loh. Kemarin waktu kamu ikut aku ke rumah kakek, beliau berkata kepadaku jika ada sesuatu yang sedang mengikutimu. Berawal saat kita mendaki gunung 3 bulan yang lalu. Di sanalah dia yang menyukaimu mulai mengikuti. Ingat, jangan sampai kau membuka hati untuknya, karena kita di dunia yang berbeda." Dan bodohnya aku mengindahkan omongan Nurma, lalu berharap ia kembali di malam ini. Hari ini, Selasa Pahing, hari di mana aku dilahirkan ke dunia, yang memiliki watak laksana Rudra sang dewa Siva, pemilik senjata Trisula yang angker, kejam, tetapi berwibawa. Sekian.